Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 12 ayat 22 hingga 37. Matius pasal 12 ayat 22 hingga 37. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang yang kuat itu? Sesungguhnya diikatnya barulah dapat ia merompak rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Demikian Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Kita akan meneruskan khotbah dari Injil Matius, dan hari ini kita akan melihat dalam pasal yang ke-12 mulai ayat 22 hingga ayat yang ke-37. Dari petikan ini kita mengangkat tema diberi nama perkataan dari hati yang keras. Nah, sudah tentu tajuk ini kedengarannya agak keras ya, karena dari hati yang keras. Tapi saya percaya kita di sini semua bukanlah dari hati yang keras, tetapi ini akan mengingatkan kepada kita bahwa hati yang keras ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalaupun kita pernah memiliki hati yang keras, kita berada di sini
sebab Tuhan sudah melembutkan hati kita. Lewat kasih-Nya, kematian-Nya di atas kayu salib. Dan oleh kuasa kebangkitan-Nya, maka kita datang di sini dengan rendah hati untuk duduk mendengar firman Tuhan. Dalam ayat-ayat yang diambil dari ayat 15 dan ayat 22, ayat-ayat sebelumnya, di sana kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit dan membebaskan mereka yang pernah dirasuki oleh roh-roh jahat dan masih dirasuki oleh roh-roh jahat. Dan ini adalah satu penggenapan mengenai nubuat Nabi Yesaya yang terdapat dalam pasal 42 ayat 1 hingga ayat 4. Artinya pelayanan Yesus pada waktu itu bukan kebetulan. Itu adalah rencana Tuhan. Rencana pemulihan dan sehinggalah kepada kemuncaknya, yaitu penyelamatan tiap-tiap orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, salah satu mukjizat yang luar biasa yang Yesus lakukan pada waktu itu yaitu menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Dan bukan hanya kerasukan setan, dia buta dan bisu. Nah, keadaan orang ini memang cukup parah. Dan tidak mungkin dia akan disembuhkan oleh sesiapa, melainkan Tuhan sendiri yang menyembuhkannya. Maka apabila Yesus datang pada waktu itu, dia menolong orang yang dirasuki setan ini, membuatkan matanya itu boleh melihat semula, dan lidahnya boleh berkata-kata. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan sendiri. Mari kita lihat dalam ayat 22. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Ayat 23. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ya ini agaknya anak Daud. Nah, ini adalah reaksi orang ramai pada waktu itu. Kira-kira siapa orang ini? Karena kebanyakan orang kenal Yesus ini adalah orang daripada Nazaret. Tinggal di Kapernaum. Dan mereka tidak mengenali lebih banyak tentang Yesus. Tapi sekarang orang merasa heran. Siapakah Yesus ini? Dan mungkin ada yang belum pernah mendengar tentang Yesus dari Nazaret. Tapi sekarang mereka melihat susuk tubuh yang begitu berkuasa, luar biasa. Dan mereka ingat apa yang pernah diajarkan oleh para nabi. Bahwa di kemudian hari daripada keturunan Daud ada seorang Mesias atau seorang yang diurapi. Dia akan datang sebagai penyelamat. Dia akan melakukan banyak mukjizat. Nah, itu sebabnya orang ramai pada waktu itu berkata, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi kebetulan pada waktu itu ada sekelompok orang yang beragama. Nah, mereka ini tidak berapa senang dengan Yesus. Sebab Yesus berterus terang. Apa yang salah, salah. Apa yang dosa, itu dosa. Apa yang benar, itu diikuti. Tetapi kelompok-kelompok agama ini, orang Farisi dan ahli Taurat, ada di antara mereka yang tidak senang dengan Tuhan Yesus. Nah, sebetulnya bukan semua ahli Farisi itu orang yang menantang Yesus, ya. Ada salah satu namanya Nikodemus. Dia secara diam-diam datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada beberapa di kalangan mereka yang tidak dapat menerima kehadiran dan pelayanan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, dari mana kata-kata menghujat dan kata-kata menantang yang keluar dari mulut seorang? Apakah ianya dari si iblis atau melalui hati seseorang? Nah, kita lihat di dalam
ayat 31 dan ayat-ayat berikutnya. Kita baca bersama-sama, 1, 2 mula. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saya ulangi ayat yang terakhir, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi artinya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita itu asalnya daripada hati kita. Nah biasanya hati itu juga ditafsirkan pemikiran kita atau ide-ide kita atau apa yang kita mau ungkapkan itu daripada hati kita sendiri. Nah saudara yang kasih dalam Kristus, Yesus menegur orang-orang Farisi, ahli Taurat yang tidak dapat menerima dia pada waktu itu, mengenai keberadaan mereka. Apa yang mereka ajar memang baik. Tetapi daripada tindakan mereka, dan sekarang penggenapan kerajaan Allah itu sedang berlaku melalui pelayanan Yesus, itu pula yang tidak diterima oleh kelompok-kelompok agama ini. Nah mari kita lihat di dalam ayat 33 mengenai kemunafikan yang terdedah daripada sikap mereka itu sendiri. Ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah ayat ini ditujukan kepada mereka yang bersikap munafik. Munafik itu apa? Munafik itu artinya dia mengajarkan kepada orang lain atau menuntut kepada orang lain perkara-perkara yang baik. Tetapi dia sendiri melakukan yang di sebaliknya. Contohnya, jangan mencuri, tetapi dia sendiri mencuri. Jangan berdusta, tapi dia sendiri berdusta. Nah ini adalah kemunafikan yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin keagamaan pada waktu itu. Nah mereka itu dikenal orang-orang Farisi. Nah kebanyakan mereka ini terpelajar dalam soal keagamaan. Farisi maksudnya mereka mengasingkan diri daripada kebanyakan orang. Dan mereka belajar tentang firman Tuhan, mereka berdoa, mereka juga berpuasa dan seumpamanya. Nah ini kelompok-kelompok Farisi. Dan seharusnya kelompok ini sudah kenal siapakah Yesus dan memahami pelayanan Yesus. Dan sudah tentu mereka sudah kenal. Dan seharusnya mereka percaya seperti Nikodemus. Tapi Nikodemus seorang yang rendah hati, walaupun dia ada ketakutan dia, waktu malam dia jumpa dengan Yesus, karena dia takut-takut nanti rakan-rakannya nampak dia. Tetapi dari hatinya yang mau mengaku Yesus, maka datang kepada Yesus. Tetapi yang lain-lain itu, mereka sengaja untuk tidak mau mengakui Yesus sebagai anak Daud. Mereka sengaja tidak mau menerima ajaran daripada Yesus. Nah itulah kesombongan mereka. Saudara yang dikasih dalam Kristus, kesombongan menyebabkan mereka bersikap munafik.
cakap tak serupa bikin. Inilah puncanya, mereka selalu menentang pelayanan Yesus. Kesombongan itu asalnya dari siapa? Sudah tentu itu daripada si iblis. Dan kesombongan ini itu diterapkan oleh iblis bukan kepada orang yang biasa-biasa. Tidak mustahil kesombongan ini itu ditaburkan dalam kelompok-kelompok yang beragama. Seperti orang-orang Farisi. Saudara yang dikasih dalam Kristus, kita sebagai orang Kristen, apalagi terlibat atau giat di dalam pelayanan, kita diberi peringatan, kita harus berhati-hati. Sebab iblis itu tidak berdiam diri. Dia akan menaburkan bibit-bibit kesombongan. Apalagi kita, kalau kita punya karunia-karunia yang lebih daripada yang lain. Kita punya kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Kita mempunyai kemampuan dalam pelayanan kita. Mungkin itu kesempatan daripada si iblis. Kalau kita tidak cukup berhati-hati. Menaburkan bibit-bibit kesombongan. Dan daripada kesombongan, kita akan mulai bersikap munafik. Kita tidak mau ditegur bila kita berbuat kesilapan. Karena menganggap diri kita ini lebih berkuasa, lebih wibawa, lebih berkemampuan daripada yang lain. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, sebenarnya kemunafikan yang berakar dengan kesombongan membawa seseorang itu kepada risiko sikap rohani yang lebih parah, yaitu penghujatan terhadap Roh Kudus. Inilah tindakan yang parah. Saya katakan parah. Sebab nanti kita akan melihat orang yang menghujat Roh Kudus itu, dia tidak akan diampuni. Mari kita lihat ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Ayat selanjutnya, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, yaitu Yesus Kristus, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudara, ini adalah satu penegasan daripada firman Tuhan yang diungkapkan oleh Yesus Kristus sendiri. Nah, apakah maksudnya menghujat Roh Kudus? Mari kita lihat. Penghujatan terhadap Roh Kudus sering disalahfahami. Dan beberapa orang mungkin risau bahwa mereka telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Walau bagaimanapun jika Anda merasa risau tentang hal ini, itu adalah tanda yang baik. Bahwa Anda sadar betapa bahayanya menentang pekerjaan Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus. Nah, berdasarkan petikan firman Tuhan yang lain dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Sebenarnya tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Jika Anda benar-benar bertobat dan meminta pengampunan dari Allah. Jadi maksudnya orang yang dilahirkan kembali itu, dia akan hidup sebagai anak-anak Allah. Memang ada jatuh bangunnya bila seseorang itu menuju kepada kedewasaan rohani. Dan bila dia mengakui kelemahannya, mengakui dosa-dosanya, dan tidak lagi mengulangi, dia akan menerima pengampunan yang datang daripada Tuhan. Tetapi seandainya
1, 2 kali, 3 kali. Dia mengulangi perkara yang sama. Dan seolah-olah dia mempermain-mainkan. Nah, ini kata-kata harian kita ya. Bermain-main dengan dosa. Itu sama seperti kita tidak mau diinsafkan oleh Roh Kudus. Kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak mau mengakui pengampunan Tuhan itu. Sebab kita mempermain-mainkan pengampunan Tuhan itu. Kita tahu itu salah, kita sengaja lakukan. Saudara yang dikasih dalam Kristus, pribadi yang ada di tengah-tengah kita adalah pribadi yang pernah dijanjikan oleh Tuhan. Aku akan pergi kepada Bapa dan aku memohon seorang penolong bagimu untuk tinggal diam di antara kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Nah, ini kata-kata Yesus. Jadi artinya pribadi yang hadir dalam hidup kita, pribadi yang hadir di tengah-tengah hidup kita adalah Roh Kudus. Jadi kalau kita menolak pimpinan Roh Kudus, kita menolak penginsafan akan dosa daripada Roh Kudus, siapa lagi yang akan membawa kita kepada pertobatan? Tidak ada. Nah, saudara yang dikasih dalam Kristus, mari kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ada ayatnya? Ya, kita baca bersama-sama ya. 1, 2 mula. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, dikatakan di sini, Ia adalah setia. Setia tentang apa? Setia tentang perjanjiannya. Apakah janji Tuhan itu? Menyelamatkan tiap-tiap orang yang percaya kepadanya. Dan apakah yang adil itu? Adil itu berbicara tentang kasih karunia daripada Bapa kita. Ada amin? Kasih karunia dari Bapa kita. Maksudnya pengampunan itu adalah pemberian yang percuma. Untuk kita semua, bila kita berserah, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Nah, ini berbicara mengenai keadilan. Dan keadilan ini bukan tidak ada harganya. Banyak orang yang melalaikan perkataan setia dan adil ini. Menganggap remeh. Seperti apa ya, kacang saja ya. Kadang-kadang kita dengar, apa itu kacang saja. Ya. Tapi ini bukan kacang yang dibuang-buang. Setia dan adil ini ada harganya. Yang telah lunas dibayar. Dan bagaimana itu lunas dibayar? Yesus melunaskannya lewat kematiannya di atas kayu salib. Dia sungguh mati di atas kayu salib. Tetapi pada hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Jadi kesetiaan dan keadilan Allah ini, itu tidak boleh dipisahkan daripada kematiannya di atas kayu salib. Nah, sebab itu, bila Tuhan setia untuk mengampuni kita, bila Tuhan adil dengan kasih karunia-Nya mengampuni kita daripada dosa-dosa, kita tidak boleh anggap ini perkara yang remeh. Satu kali minta maaf, minta pengampunan daripada Tuhan. Ulang lagi. Kedua kali minta pengampunan. Ulang lagi. Dia tahu itu memang salah. Dia tahu itu memang dosa. Tetapi sengaja dia lakukan. Saudara, ini meremehkan. Ini sama seperti menghujat Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Kristus, apalagi pengampunan yang di luar daripada Tuhan Yesus? Tidak ada.
Jadi kalau kita ada sikap yang meremehkan kesetiaan dan keadilan penyelamatan Tuhan, maka kita sudah berada di luar daripada kasih karunia itu. Saudara yang dikasih dalam Kristus, penghujatan terhadap Roh Kudus bukan hanya sekedar kata-kata yang kita ucapkan. Ia adalah tentang hati yang enggan menerima kebenaran Allah. Penolakan yang disengajakan terhadap kasih karunia dan pengampunan Allah, ini akan membawa kepada hati yang semakin keras, yang mengakibatkan kepada penghukuman. Karena ia berpaling daripada sumber keselamatan. Nah, sekarang saya ingat satu ayat. Ini semua anak-anak pasti tahu, apalagi kita yang dewasa. Kata Yesus, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Di luar daripada aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, perhatikan ayat yang terakhir ini. Di luar daripada aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ada satu pokok mangga saya tanam di belakang kediaman rumah kami ya. Yang pekerja-pekerja di sini mungkin kamu nampak ya. Nah, karena ianya sudah tinggi, benih mangga ini ya, isinya itu manis. Itu sebabnya saya tanam ya. Dan kira-kira bawa-bawa balik kampung. Tapi karena sudah tinggi, maka saya centas. Saya gunakan parang yang tajam dan sekali saja macam itu semurai cipun. Ya. Jadi ya rata itu potongannya ya. Nah, apa yang terpisah itu, yang terputung itu, tidak sampai setengah hari sudah layu. Dan sekarang sudah kering. Dan saudara kita sampai sudah buang. Karena sudah kering. Dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sudah terpisah daripada pokoknya. Kalau sudah tercantas, sudah terpisah, kepada siapa lagi dia bergantung? Tidak ada. Tinggal kering, lalu dibuang. Saudara yang kasih dalam Kristus, memang kita menghafal ayat ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tetapi yang kita lupa ialah di luar daripada aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka saudara yang kasih dalam Kristus, sekali lagi kita diingatkan, kita jangan sekali-kali meremehkan keadilan, kesetiaan, dan keadilan. Anugerah pengampunan Tuhan Yesus atas setiap kita. Jemaat yang dikasih dalam Kristus, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang kita baca dalam petikan ini mungkin dalam keadaan bahaya. Karena mereka menuduh bahwa kuasa penyembuhan Yesus berasal dari penghulu setan. Mereka telah melihat banyak mukjizat dan tanda-tanda daripada Yesus. Tetapi mereka tetap enggan mengakui bahwa kuasa Yesus adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Saudara yang dikasih dalam Kristus, sekali lagi, jaminan bahwa kita seorang Kristen dalam kad pengenalan kita. Kalau ditanya agama apa? Kristen, bangga kita ya. Tapi kadang-kadang kita lupa kita ini seorang Kristen. Apabila ada tekanan, ada banyak cabaran, ada banyak pencobaan. Ya saya tahu bukan ringan kita memikul itu pencobaan. Dalam keluarga kami baru saja melalui cabaran. Seperti mana yang kamu tahu,
saya tidak berapa sehat. Masih lemah. Dan kemudian anak saya Isaac, appendixnya pecah. Dia dimasukkan dalam ward di hospital Warren. Dan tidak lama itu, dia kena tahan lagi di ward hospital Tawau. Dan dia menjalani pembedahan. Baru saja keluar daripada hospital, istri saya sakit lagi. Dan kamu tahu, beberapa hari, bukan hari, beberapa minggu, 2 minggu, dia ditahan di hospital. Kami melalui banyak cobaan. Tetapi kami tetap berserah kepada Tuhan. Hidup atau kematian, itu adalah kepunyaan Tuhan. Ada amin. Sebab nyawa kita ini asalnya daripada Tuhan. Dan kembali kepada Tuhan dan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kata yang lain, kita ini tidak kemana-mana. Kita akan kembali kepada asal kita, yaitu kepada Sang Pencipta kita, yaitu Bapa kita di surga. Tetapi yang satu ini, si iblis, dia adalah penentang, dia adalah pemberontak. Dia tidak akan melawan yang lebih berkuasa kepadanya, tetapi dia menyerang apa yang lemah. Dan siapa yang lemah? Manusia. Sebab itulah kita ini berhadapan dengan banyak pencobaan-pencobaan. Tetapi ingat, Tuhan itu mengasihi kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Sebab itu dia menyediakan satu perjanjian yang kokoh. Dia menyediakan satu keyakinan yang pasti. Dia mati bagi kita di atas kayu salib. Dan sungguh dia bangkit dari antara orang mati. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya mau yakinkan kepada kita semua. Banyak-banyak pemimpin yang pernah wujud di dunia ini. Yang cukup terkenal, cukup berkuasa. Tetapi semuanya mereka kemana? Mereka mati. Musuh yang terakhir yang mereka tidak dapat kalahkan ialah kematian. Dan mereka tidak dapat menentang kematian itu. Sampai hari ini mereka belum bangkit. Tetapi juru selamat kita, Tuhan Yesus. Dia pernah mati. Untuk kita semua. Tetapi dia sudah bangkit. Dia sudah naik ke surga. Dan dia berjanji. Dia akan datang kembali. Tapi heran pada dunia akhir ini. Orang mulai lupa. Bahwa Yesus pernah berjanji akan datang kembali. Apa tanda-tandanya? Orang lupa bahwa Yesus akan datang kembali. Merimehkan panggilan dia sebagai seorang pengikut Kristus. Tidak mempersiapkan hidupnya mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Hari ini sebenarnya Roh Kudus sedang mempersiapkan kita untuk hidup berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Sebab Bapak kita itu kudus. Dan dia mau supaya kita ini hidup kudus. Dan berkenan di hadirat Tuhan. Dalam Alkitab menggambarkan hal ini. Seperti seorang pengantin perempuan. Berdandan cantik. Ada amin? Saya ingat istri saya. Waktu dia masuk ke ruang perkawinannya. Wah, bukan main cantik. Nah waktu itu ya saya tigu-tigu ke depan begini ya. Wah ini sih saya. Cantik. Nah maksudnya seorang pengantin itu dia berdandan. Dia mencantikkan dirinya. Dia adalah pengantin. Dan jemaat Alkitab ungkapkannya
pengantin yang bersiap sedia mengenai kedatangan mempelai. Siapakah mempelai itu? Tuhan Yesus. Sekali lagi, hari ini orang mulai lupa bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi datang sebagai mempelai. Mereka meremehkan hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini yang diremehkan. Jemaat yang dikasih dalam Kristus, mari mengingati perkara ini dalam kehidupan kita. Saudara dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan sudah tentu mengampuni kita semua. Tetapi adakah kita masih hidup sedemikian rupa sehingga kita berusaha untuk berbuat baik sambil menyimpang pikiran jahat dan iri hati dalam hati kita? Adakah kita mengabaikan petikan firman atau khotbah yang mengajar kita untuk memaafkan apabila kita marah dengan seseorang? Atau adakah kita telah diberi amaran tentang hubungan kita yang tidak sehat dan tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi kita masih tetap mengabaikannya? Pada hakikatnya, keadaan hati kita akan menentukan bagaimana kita bertindak balas. Nah, saya ingat sementara saya di Ward Hospital beberapa minggu. Nah, di rumah itu saya bapak, saya juga melakukan tugas-tugas sebagai seorang ibu karena bangun. Kalau bukan jam 4, paling lewat jam 5. Saya tengok ke dapur, wah, piring masih bertumpuk. Saya harus cuci. Nah, saya cari itu span. Tahu spannya? Saya nampak kering. Ya, bagi ibu-ibu kamu paham, kalau span itu sudah kering, ya pakai mana mau cuci piring. Itu harus dirinjuskan dengan air, bukan? Dan baru taruh sabunnya, baru cuci piring. Ya, makin lembut itu span, makin berkesan untuk cuci piring. Tapi kalau masih keras, susah. Mau cuci itu piring, bukan? Nah, ini saya bukan mengajar kamu ya. Saya yang belajar. Karena ibu-ibu, apalagi di sini yang adik-adik, nah, kamu biasalah kan kerja di dapur. Ya. Nah, sama, hati kita ini kalau pernah jadi keras, itu mesti dirinjus dengan air. Air dari surga. Dan Roh Kudus itu Alkitab membahasakannya seperti air hidup. Yang akan datang melembutkan hati kita. Supaya kita mengakui dengan rendah hati kita memerlukan pengampunan. Pimpinan hidup yang baru daripada Roh Tuhan. Nah, kenapa? Sebab kita ini masih hidup dalam kedagingan kita. Kita masih berpijak di bumi nyata. Yang kita pijak ini, walaupun di atasnya ini simin ataupun kapit, ataupun pantas, tapi hakikatnya masih lagi di atas bumi yang nyata. Kita masih berhadapan dengan berbagai pencobaan. Seperti yang disebutkan dalam Mazmur 73 ayat 26. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 73 ayat 26. Ada ayatnya? Mazmur 73 ayat 26. Ya, mari sama-sama. 1, 2 mula. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, ini pengharapan daripada pemazmur. Dia menyadari siapa dirinya. Dia lemah. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap.
Ini satu pengakuan kelemahan secara jasmani. Tapi katanya, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, ini pengharapan bagi seseorang yang menyadari hidupnya itu lemah. Dan sebab itu, saudara yang kasih dalam Kristus, Allah yang diharapkan ini, Dia adalah Allah yang boleh diharapkan. Dan Nabi Yezkiel menubuatkan perkara ini. Dalam Yezkiel 36 ayat 26 hingga ayat 27. Yezkiel 36 ayat 26 hingga ayat 27. Mari kita baca bersama-sama 1, 2 mula. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Ayat ini adalah ayat kesukaan saya. Sebab saya tahu siapa saya. Hati saya siapa di hadapan Tuhan. Keras. Saya masih ingat ketika seorang penginjil, bahkan seorang padri datang ke rumah kami. Saya itu cepat-cepat ambil kain ataupun karung. Untuk apa? Saya tutup itu tempayan. Tahu apa itu tempayan? Itu tempat minuman keras. Kunun-kunun dalam rumah kami itu semuanya ruhani-ruhani belaka. Tetapi sebetulnya sementara Fada itu ya, itu kami panggil di kampung Fada ataupun Padri. Sementara penginjil itu menyampaikan firman Tuhan, sebetulnya di depannya itu ada puku-puku tempayan penuh dengan isi apa ini? Itu apa lebih kurang tuak ya. Bagaimana saya mau sampaikannya? Itu ubi kayu yang ada wine di dalamnya. Kalau kamu minum 2-3 pot, oh kamu akan mabuk sudah itu. Banyak sudah hayalan kamu itu. Nah ini di kampung kami. Nah begitulah, setiap padri datang, setiap penginjil datang, saya akan tutup tempayan itu. Nah ini kemunafikan. Ini kekerasan hati. Dan saya bersyukur, sebab Tuhan insafkan saya. Nah saya tidak tahu kalau saudara pernah berbuat demikian. Kalau Reverend Anzen datang melewati rumah kamu, tidak tahu apa yang kamu sembunyikan. Ya. Atau ya bagaimana kamu berbicara dengan dia. Tetapi ada sesuatu yang masih disembunyikan. Nah ini adalah kekerasan. Tidak mau diubah. Lembut tapi degil. Ini ya. Lembut tapi apa? Degil. Supan tapi di belakang apa? Nah, maafkan saya kalau berkata-kata demikian. Tetapi saya sendiri pernah mengalami hal begini. Kalau padri itu naik, mau datang, pada silakan naik. Wah kita hormat. Karena ini seorang hamba Tuhan. Tetapi kita sendiri tidak menghormati diri kita di hadapan Tuhan. Bersikap munafik. Nah itulah yang pernah saya buat. Tetapi firman Tuhan ini, Yezkiel 36 ayat 26 hingga ayat 27. Ini adalah pertolongan Tuhan. Supaya kita berubah di hadapan Tuhan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengubah hatimu, hati saya, hati kita semua. Apabila kita mengatakan, kamu jangan campur halku. Halku adalah halku, halmu adalah hal. Itu anak saya yang bungsu ini ya.
Ada satu perkataan dia bilang apa itu? Privasi. Ini privasi di maksudnya, kau jangan bicara tentang hal pribadi saya. Nah ini yang sedang melanda dunia hari ini. Apa yang disebut individualisme. Tidak mau ditegur. Karena itu adalah hak dia. Jangan masuk campur. Kau makan sendiri, aku pun makan sendiri. Kau minum, aku pun boleh minum sendiri. Begitu ya. Wah ini hebatnya dunia hari ini ya. Kalau dulu satu piring nasi, kadang-kadang 3-4 orang. Duduk sama-sama. Makan sama-sama. Tapi kadang-kadang hari ini kita dengar suara yang sumbangnya. Tetapi mungkin tidak akan menjadi sumbang. Kau punya makan, makananmu sendiri. Aku punya makanan, makananku sendiri. Halmu adalah halmu, halku adalah halku. Itu dunia hari ini. Rasanya sumbang. Tetapi lama-lama tidak sumbang. Nah, saya ambil contoh ya. Dulu, kalau lelaki itu macam perempuan, wah kita tidak senang. Atau perempuan itu macam lelaki, kita tidak senang. Apa itu ya namanya itu ya? Ya kamu tahu lah itu ya. Tetapi hari ini, lelaki sama lelaki kawin, tidak apa-apa. Perempuan sama perempuan kawin itu tidak apa-apa. Itu tidak sumbang. Tapi dulu itu sumbang. Kalau di kampung kami itu sudah putung babi rubah sudah itu. Putung ayam. Buat pendarahan. Karena sumbang. Tapi ada hal-hal dalam dunia hari ini dianggap tidak sumbang sudah. Seperti mana saya sebutkan tadi. Tetapi kita bersyukur. Ada satu lagi yang terakhir. Yang datang untuk menolong kita. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan yang terakhir ini. Yesus sudah mengutus rohnya di dunia ini. Untuk menginsafkan. Menyadarkan kita daripada dosa-dosa kita. Yesaya berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara yang kasih dalam Kristus, hati manusia tidak akan pernah berdiam. Apa yang kita simpan di dalam akhirnya akan keluar melalui bibir kita. Sebab itu adalah penting untuk mengetahui keadaan kita, hati kita sekarang ini. Terutamanya melalui kata-kata yang kita tuturkan. Karena perkataan kita mempunyai kesan. Yaitu sama adanya baik ataupun sebaliknya. Nah dalam Matius pasal 12 ayat 35 hingga ayat 37. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia, yaitu yang jahat, yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, perkataan kita ini akan dibenarkan atau mungkin akan dihakimi. Nah menurut ayat tadi, Yesus memberikan amaran yang serius. Dengan menekankan bahwa
setiap perkataan yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Yaitu bila kita menentang pekerjaan Roh Kudus. Ini bermakna bahwa perkataan kita sama ada baik atau buruk akan tertakluk kepada penghakiman Tuhan dan membawa kesan yang melampaui kehidupan kita. Yang berikutnya perkataan dan perbuatan yang berdosa. Ini kedua-duanya akan dihakimi. Perkataan yang menentang, perkataan yang sombong, perkataan yang tidak menghormati Tuhan, ataupun perbuatan yang berdosa, kedua-duanya dihakimi. Adalah penting untuk mengetahui bahwa kata-kata kita membawa kesan. Nah, ini harus kita ingat. Dan kita akan dipertanggungjawabkan di mata Allah. Yesus menjelaskan bahwa dengan perkataan kita, kita akan dibenarkan, dan dengan kata-kata, kita akan dihakimi. Kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita ucapkan, karena perkataan kita yang berdosa, itu tidak berbeza dengan perbuatan dosa kita. Apa yang kita katakan mencerminkan apa yang kita pikirkan dan siapakah diri kita. Kata-kata kita adalah ungkapan luaran mengenai sifat dalaman hati kita. Sama seperti perbuatan berdosa, ianya dikutuk. Begitu juga perkataan berdosa dikutuk. Karena ianya menyatakan keadaan sebenar dalam hati kita. Nah, contohnya begini. Sekelompok budak-budak, mereka membuli seorang pelajar. Nah, budak ini ya ditandang, ditumbuk, ditempeling, dan seumpamanya. Nah, yang satu ini dia tidak ikut menumbuk, dia tidak ikut menendang. Tetapi dia bilang, bodohlah, rasalah, ya. Nah, nanti di hadapan guru besar, yang satu budak ini dia bilang, "Cikgu, saya tidak terlibat pukul dia. Saya tidak terlibat tendang dia." Jadi ini guru besar, jadi apa yang kau buat? Saya tidak buat apa-apa. Tapi sebetulnya dia pun salah. Dia pun ada cakap, dia ini bodoh. Dia ini orang yang tidak ada guna. Nah, itu maksudnya. Kadang-kadang kita berdalih atau bersembunyi. Saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah memukul orang. Tetapi itu sama apabila kita mengumpat orang lain. Ketika kita putung bawang di dapur, minta maaf ya Ibu. Sambil putung bawang, ya satu sisi cerita sudah habis. Apalagi cerita ini ya? Si Anu, yang sana itu. Nah, mulai sudah begini jarinya. Tapi jarinya begini. Jadi satu jari tunjuk sana, tapi 4 jari tunjuk dirinya sendiri. Si Anu gini. Nah, mulailah cerita dia. Ya, dia tidak berbuat apa, tangannya tidak pernah menyentuh orang ini, tapi bibirnya menyentuh hal orang lain mengenai keburukan dia. Nah, itu yang maksudnya sebentar tadi. Sama-sama dihakimi. Baik perbuatan ataupun perkataan kita. Nah, sekali lagi, perkataan itu asalnya daripada hati kita. Perbuatan dosa itu pun sama juga dari perbendaharaan yang sama. Yaitu hati yang menentang Tuhan. Atau tidak ingat kepada Tuhan. Tidak mentaati firman Tuhan yang dia pelajari selama ini. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen, kita dipanggil untuk bertanggung jawab terhadap ucapan kita. Yaitu memastikan bahwa ia mencerminkan kebaikan dan kebenaran Allah dan bukannya sifat dosa kita. Jemaat yang dikasih dalam Kristus, mari kita memupuk hati kita dengan selaras sesuai dengan kehendak Allah. Kata-kata kita secara semula jadi
akan menyusul tanpa kemunafikan. Jadi maksudnya kalau bercakap itu biarlah daripada hati kita yang seikhlasnya. Ya. Jangan kita lain di hati, lain di mulut. Kita bicara perkara yang benar dari hati yang benar terhadap sesama kita. Dan inilah yang Tuhan mau. Bukan seperti daripada beberapa orang Farisi, lain mereka ajar, lain pula mereka cakap. Mereka menentang Roh Tuhan, menentang pekerjaan-pekerjaan daripada Tuhan Yesus. Kesimpulan, sifat penentangan dan penghujatan terhadap Roh Allah adalah serupa dengan sifat iblis dan Satan. Itu tidak ada beda, sama. Karena bibitnya, perbuatannya itu, sikapnya itu asalnya memang daripada Satan. Jadi kalau ada penghujatan, penentangan terhadap Roh Kudus, itu serupa dengan sifat si iblis. Seseorang yang sengaja melibatkan diri dalam penentangan ini, dia berada di pihak antikristus. Saudara, kita ingat, kalau kita tersilap, Tuhan tahu. Tetapi kalau kita 3 kali sengaja melakukannya, bukan hanya kita sesama tahu, apalagi Tuhan lebih tahu. Itu adalah tindakan sengaja. Ini adalah sifat antikristus. Saudara yang kasih dalam Kristus, roh antikristus itu sudah mulai bekerja untuk menarik sebanyak mungkin orang terhirit di dalam pemberontakan si iblis kepada Tuhan Allah. Dan Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa iblis dan malaikat-malaikatnya dan sesiapa yang terhirit di dalam pemberontakan ini sama-sama akan dilimparkan ke dalam penghukuman yang kekal. Tapi hari ini saudara yang kasih dalam Kristus, sekali lagi, kita ada seorang pribadi yang tak kelihatan dengan mata jasmani kita. Tetapi kita cukup tahu dia ada di sini. Dialah Roh Tuhan, penghibur yang dijanjikan oleh Tuhan. Sekali lagi, izinkan saya untuk membaca ayat ini. Dari Yeskiel 36, ayat 26 hingga ayat 27. Firman Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Mari izinkan Roh Kudus bersama-sama dengan saudara dan saudari untuk kita semua. Sebab Roh Tuhan sedang mempersiapkan kita sebagai pengantin perempuan menantikan kedatangan mempelai yang tidak lama lagi akan datang kembali. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai penyerahan hidup kita kepada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Mempersiapkan kita sebagai pengantin perempuan, menantikan kedatangan mempelai, yaitu Yesus Kristus.